Ya, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Engkau Allah yang begitu baik, berkemurahan dan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi generasi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini mari kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, kasih yang kekal untuk hidup yang kekal. Saya akan membacakan dalam satu kitab, di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasihku kepadamu. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dinyatakan lewat Nabi Yeremia. Tuhan menyatakan bahwa dari jauh, Tuhan menampakkan diri. Ya. Dalam perjanjian lama, setiap kali Tuhan menampakkan diri, itu selalu dengan manifestasi, ya, atau membentuk diri, atau menyerupai, ya, menyerupai malaikat, ya, menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan, menampakkan diri sebagai manusia. Selalu Tuhan ketika menampakkan diri selalu menggunakan poster tubuh, tubuh manusia dan tubuh malaikat. Satu contoh, ketika Abraham sedang duduk di bawah pohon terbhantin, di sana ada 3 orang menghampiri Abraham. Ya. 3 orang menghampiri Abraham ini, yang satu Tuhan sendiri, yang 2 malaikat Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan, ya, dari jauh, ya, kembali kepada pembacaan Yeremia pasal 30 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu hanya datang dari Allah. Kalau kasih manusia itu hanya sementara. Kalau berapa hari yang lalu, ya, saudara-saudara kita mengadakan yang namanya memperingati hari kasih sayang, ya, memperingati hari kasih sayang dengan simbol, ya, simbolnya apa hari kasih sayang? Coklat. Ya, coklat itu dibentuk dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam, ya, bentuk. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sesama manusia. Nah, hari Valentine itu diadakan 1 tahun sekali
sebagai tanda peringatan hari kasih sayang. Tetapi sesungguhnya kasih sayang itu dibutuhkan dan dijalankan oleh setiap manusia, setiap insan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Nah, mengapa? Ada satu ide, ada satu cara untuk mengadakan hari kasih sayang. Ya, saya sempat merenung juga dan sempat berpikir juga. Saya percaya bahwa segala sesuatu diadakan, dijadikan, itu bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Ya, sederhananya, saudara, saya hanya berpikir begini, saudara. Kalau ada satu pribadi yang mencetuskan hari kasih sayang, ya, mungkin itu salah satu cara dari orang-orang yang merindukan kasih sayang yang pertama. Dan yang kedua, dari orang-orang yang merindukan untuk menyalurkan kasih sayang itu kepada sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan satu tujuan, supaya dunia ini tidak berlarut-larut tinggal di dalam kekejaman, tinggal di dalam kekerasan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dunia alam sekarang ini, yang namanya hidup dalam kekerasan, ya, kekerasan dalam rumah tangga, ya, kekerasan dengan sesama manusia, begitu mencolok, begitu menonjol sekali. Seakan-akan rasa belas kasihan itu tidak ada, rasa kasih sayang itu tidak ada. Orang lebih suka mementingkan dirinya sendiri, lebih suka, ya, membangkitkan rasa egonya daripada membangkitkan rasa kasih sayang. Semakin banyaknya kedurhakaan akan menimbulkan kasih sayang itu semakin dingin. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan melanjutkan. Ya, dikatakan, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kata melanjutkan itu berarti pernah berhenti. Ya. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel dalam pembuangan. Ya. Bangsa Israel berada dalam pembuangan. Lah kenapa bangsa Israel dibuang? Katanya bangsa Israel itu kan umat kesayangan. Iya. Kenapa dibuang? Bukan tanpa alasan. Karena bangsa Israel telah memberontak kepada Tuhan. Ya, sudah tidak memiliki hati untuk tertuju kepada Tuhan lagi. Lebih suka beribadah kepada dewa-dewa. Tapi ketika bangsa Israel dibuang, yang namanya diurkasdim menjadi orang buangan, di sanalah bangsa itu kembali ingat kepada Tuhan, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan mau melanjutkan kasih setianya itu. Nah, ternyata kasih setia itu bukan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kasih setianya itu adalah sifatnya adalah kasih setia yang kekal. Ya. Coba kita baca
Ya, kita lanjut di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih Allah itu dinyatakan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Dia menjadi penebus dosa kita. Dia yang menebus dosa kita, menebus kesalahan kita, menanggung semua dosa kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara, ya, ketika merayakan hari raya Valentin, ya, dengan memberikan, ya, mungkin dengan sepotong coklat atau satu bungkus coklat atau satu dus coklat sebagai tanda rasa kasih sayang. Ya, pada waktu berapa tahun yang lalu, waktu masih baru-baru, ya, itu hari Valentin dirayakan itu, saya tuh mendapat coklat itu sampai bosen-bosen, ya, karena begitu semangatnya. Tapi sesuai dengan perjalanan waktu, ya, semakin lama semakin berkurang dan sekarang tidak ada. Hanya sekedar ucapan selamat hari kasih sayang, selamat hari Valentin. Saudara, apakah itu baik? Baik. Ya, baik. Untuk mengingat bahwa betapa manusia itu membutuhkan kasih sayang. Ya, karena hukum kasih itu, Bapak Ibu Saudara, satu hukum untuk semua. Ya. Satu hukum untuk semua. Ya, baik untuk manusia maupun untuk hewan. Kasih, ya. Hukum kasih itu menjadi satu, ya, motivator dalam setiap manusia. Ya, diakui atau tidak diakui, dipercaya atau tidak dipercayai, bahwa sesungguhnya setiap manusia membutuhkan kasih sayang. Apapun agamanya, apapun suku, bangsa, dan bahasanya, ya. Kecuali kasih sayang itu cinta kasih Allah untuk hidup yang kekal. Saudara, melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus. Ya, yang terakhir, yaitu kasih karunia yang diberikan kepada setiap orang untuk memiliki suatu otoritas dalam hidupnya. Ya, dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 20 dan 21. Ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Jadi setiap orang percaya harus memiliki satu kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk bisa saling mengasihi. Kuasa untuk memiliki hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itulah yang menjadi sasaran utama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah melanjutkan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib gunung Golgota. Mari kita menjadi generasinya, kita melanjutkan kasih kita kepada sesama kita dan kasih kita kepada Tuhan.
Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sudah menyelamatkan kita. Tuhan semua memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya, setiap kita menjadi generasi yang menjadi pelanjut kebenaran dan menjadi pelanjut kasih karunia. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan petang hari ini. Pada saat hari ini, pada hari ini, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah melanjutkan kasih setiamu kepada setiap kami. Kasih-Mu yang kekal untuk kami, untuk hidup yang kekal. Oleh karena Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami semua. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat pengorbanan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan seluruh jemaat yang mendengar firman ini boleh menjadi orang-orang yang bisa melanjutkan kasih karunia Allah untuk saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.